Bapa, di dalam kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menerangi hati dan jiwa kami dengan kasih sayang dan pertobatan, senantiasa kami mau selalu melepaskan hidup ini dalam kebaikan Tuhan, melepaskan segalanya demi kebaikan Tuhan selalu dan bagi kemuliaan nama-Mu, melepaskan semua sifat-sifat buruk, kedagingan dan juga hal-hal buruk. Ampuni salah dan dosa kami jika bersalah kepadamu sesama, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami tetap mencintai Engkau Tuhan selamanya dan tetap hidup melakukan firman-Mu. Biarlah kami selalu membaca firman-Mu supaya kami kuat dalam menghadapi segala masalah, tetap melepaskan kepada setiap orang yang menjahati kami, memusuhi kami, membenci kami, membuang kami dari kehidupan mereka dan menginginkan permusuhan selalu, karena kami tidak mau hidup dalam kejahatan, keburukan, iri, dengki dan segala hal. Kami mau melepaskan semua itu, kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu, termasuk diri kami sendiri yang selalu pasrah dan tunduk hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan hidup dan pelita kami, dan Roh Kudus, terima selalu pertobatanku setiap hari, baik dari sifat-sifat kedaginganku, dan sebagai manusia aku tak lepas dari dosa, dan juga aku tahu konsekuensi dari hukuman Tuhan padaku, tetapi setiap hari aku percaya Tuhan selalu memberikan keampunan kepadaku setiap aku mengakui dosa-dosaku dan mengakui kesalahanku kepadamu, membawa semua jiwa kepadamu, termasuk jiwaku juga, untuk layak kami selalu di dalam keselamatan itu, supaya kami tidak lari darimu, mengutamakan Engkau yang nomor satu dalam hidup kami. Prioritas kami yang utama adalah Tuhan, 100% adalah kemuliaan nama-Mu, dan 1% kami punya Engkau yang memiliki hati yang mengasihi kami dan kami mengasihi Kau. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yesaya 17. Ya Roh Kudus, terangi hati dan jiwaku, ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-14 dan ayat 1 hingga dengan ayat 11 dengan perikop. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim yang berbunyi demikian. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan jadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk memetikan susulan, seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun, tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mezbah-mezbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel hingga menjadi sunyi sepi, sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi hari mencangkokkannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Kemudian Yesaya 17 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-14 dan perikop baru, ucapan ilahi terhadap Asyur yang berbunyi demikian. Wahai ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan merhadiknya sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak di puting beliung menjelang waktu senja. Sungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Dahsyat Engkau Tuhan, firman-Mu berkuasa, sehingga kami selalu takut akan Engkau saja, bukan kepada yang lain, kepada semua berhala-berhala dunia ini. Karena Engkau, jika murka-Mu menyala-nyala, dan Engkau menghukum semua orang karena kedahsyatan yang merajalela di dunia ini dari semua kejahatan manusia.
Tuhan, kami bersyukur boleh memiliki firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang selalu membalikkan kami keteguhan iman dan percaya pengampunan, sehingga setiap hari kami mau hidup dalam terang ilahi-Mu. Kau kudus Tuhan, hosana hosana, karena Hakim yang adil selalu menjadi kekuatan kami yang utama prioritas bagi kami, sekalipun dunia membenci, dunia tidak peduli, bahkan orang-orang yang katanya percaya kepadamu tetapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan dirinya padamu dan selalu mencari validasi manusia. Hanya Tuhan yang tahu hati dan jiwa kami, bagaimana hidup kami, pekerjaan kami, dan apa yang kami lakukan. Tuhan tahu sampai batin kami terdalam dan menusuk ke dalam jantung jiwa raga kami. Sungguh Tuhan, ampuni selalu kami setiap hari dalam semua perbuatan kami, apa yang kami buat. Berkati tangan-tangan kami yang bekerja, apapun profesi kami. Berkati dunia ini dengan kasih-Mu. Jamah setiap orang supaya mereka selamat dan mereka tidak sesat dan jatuh ke dalam berbagai-bagai rupa penyembahan berhala dan berhala ilah-ilah yang tidak bisa menyelamatkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus meliputi bumi ini dan Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi semua orang, seperti janji-Mu pada akhir zaman semua orang akan melihat kemuliaan-Mu. Segeralah datang ya Raja, ya Anak Domba yang kudus, Raja Maha Renata. Semua bangsa akan melihat kemuliaan-Mu, dan Kau akan menghakimi semua orang dengan keadilan dan gada besi-Mu, yang itu Tuhan, di mana kami tidak berhenti untuk mencari dan menemukan Engkau dan hidup terus di dalam kasih-Nya walaupun satu detik di tempat-Mu. Kami berbahagia memiliki Tuhan yang baik, yang masih mengampuni, tetap membukakan pintu pertobatan selama belum kami dijemput satu persatu. Karena Engkau kudus Tuhan, setiap hari kami mau bertobat, mengakui dosa-dosa kami, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Karena kami sebagai manusia yang penuh kedagingan ini bisa jatuh dalam dosa. Berkati kami semua yang beribadah di rumah, di gereja, di semua tempat, dalam semua penyembahan pujian kami. Terimalah hidup kami, inilah tubuh jiwa roh kami serahkan padamu. Amin. Demikian baca Alkitab kita hari ini. Happy Sunday. Selamat beribadah semuanya dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, tetap berjaga-jaga, berdoa. Jangan gentar dan takut akan apapun, kematian, kemelaratan, kemiskinan. Carilah Dia yang hidup, maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu, sekalipun kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Karena damai sejahtera Yesus Kristus itu berbeda dengan dunia ini. God bless you all.